Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Slamet Sugiri, MBA, selaku dosen pembimbing. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji, serta rekan-rekan yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Widya Nuar Sinatria, mahasiswa Magister Manajemen UGM Kampus Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Pengaruh Reputasi Auditor, Reputasi Underwriter, dan Initial Return Saham terhadap kinerja saham pasca IPO di Bursa Efek Indonesia. Adapun latar belakang dari penelitian ini yaitu fenomena yang ada di pasar modal Indonesia, di mana pasar modal Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan ekspansi yang signifikan, tercermin dari meningkatnya aktivitas initial public offering atau IPO dan pertumbuhan jumlah investor. Berdasarkan data dari KSEI tahun 2025, mayoritas investor Indonesia adalah investor individu dengan usia di bawah 40 tahun, dengan tingkat literasi pasar modal yang relatif masih berkembang. Kondisi ini menjadikan dinamika harga saham pasca IPO semakin relevan untuk dikaji lebih lanjut. Kemudahan akses transaksi dan derasnya arus informasi berpotensi memperkuat perilaku spekulatif, terutama pada fase awal perdagangan saham IPO. Secara teoritis, literatur IPO menempatkan asimetri informasi sebagai karakteristik utama penawar perdana saham yang tercermin dengan fenomena underpricing. Model Winner's Curse menjelaskan bahwa underpricing muncul sebagai kompensasi atas ketimpangan informasi antara investor berinformasi dan tidak berinformasi, berdasarkan penelitian Rock tahun 1986. Selain itu, teori sinyal menjelaskan bahwa pihak memiliki informasi lebih baik akan mengirimkan sinyal kredibel untuk meningkatkan kepercayaan dan mengurangi ketidakpastian investor. Dalam konteks IPO, sinyal ini diwujudkan melalui pemilihan intermediari bereputasi seperti auditor dan underwriter. Berdasarkan penelitian Spencer tahun 1973, Carter dan Menester tahun 1990. Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat beberapa research gap utama, antara lain sebagian besar penelitian IPO sebelumnya masih berfokus pada kinerja saham pada hari pertama perdagangan atau kinerja jangka panjang 24 sampai 36 bulan. Bukti empiris mengenai kinerja saham pasca IPO pada horizon jangka pendek hingga menengah atau di bawah 1 tahun, khususnya di pasar berkembang, masih terbatas. Temuan terkait reputasi auditor, reputasi underwriter, dan initial return terhadap kinerja saham pasca IPO menunjukkan hasil yang belum konsisten dan sangat bergantung pada horizon waktu pengukuran. Oleh karena itu, penelitian ini mengajukan pertanyaan utama, apakah reputasi auditor, underwriter, dan initial return masing-masing berpengaruh terhadap kinerja saham pasca IPO pada horizon 1, 3, 6, 9, dan 12 bulan. Sedangkan tujuan penelitian ini yaitu untuk menguji pengaruh reputasi auditor, reputasi underwriter, dan initial return masing-masing terhadap kinerja saham pasca IPO pada horizon 1, 3, 6, 9, dan 12 bulan. Diharapkan manfaat yang dapat diberikan dari penelitian ini yaitu untuk akademisi dapat memperkaya literatur IPO di pasar berkembang dan memperkuat pemahaman dinamika sinyal dalam proses penyesuaian harga pasca IPO. Kemudian untuk praktisi memberikan insight bagi investor dan emiten terkait peran intermediary dan strategi penetapan harga IPO. Penelitian ini berpijak pada teori asimetri informasi dan teori sinyal. Dalam konteks IPO, asimetri informasi memicu fenomena underpricing, sebagaimana dijelaskan dalam model Winner's Curse oleh Rock tahun 1986. Teori sinyal menjelaskan bahwa emiten mengirimkan sinyal kredibel untuk mengurangi ketidakpastian investor, yang dalam IPO diwujudkan melalui pemilihan auditor dan underwriter berreputasi. Ini berdasarkan penelitian Spence tahun 1973 dan Carter and Menester 1990. Initial return merepresentasikan respon awal pasar terhadap underpricing dan menjadi proksi penting dalam menilai dinamika harga saham pasca IPO. Kinerja saham pasca IPO diukur menggunakan abnormal return agar mencerminkan kinerja relatif terhadap pasar. Selain itu, penelitian ini mengendalikan karakteristik fundamental perusahaan, yaitu perusahaan, ukuran, total emisi, profitabilitas, dan solvabilitas, yang secara teoritis mempengaruhi risiko dan respons investor pasca IPO. Berikut adalah penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini yang terkait dengan pengaruh auditor, reputasi underwriter, dan initial return terhadap kinerja saham pasca IPO pada berbagai horizon waktu.
Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka dirumuskan 3 hipotesis, yaitu hipotesis pertama, reputasi auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai saham pasca IPO pada horizon 1, 3, 6, 9, dan 12 bulan. Hipotesis kedua, reputasi underwriter berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai saham pasca IPO pada horizon 1, 3, 6, 9, dan 12 bulan. Hipotesis ketiga, initial return berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai saham pasca IPO pada horizon waktu 1, 3, 6, 9, dan 12 bulan. Selanjutnya, model penelitian dapat digambarkan sebagai berikut. Penelitian ini menggunakan desain explanatory kuantitatif dengan data sekunder. Data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh dari BEI, berupa data emiten IPO dan harga saham. Prospektus perusahaan, ini data terkait informasi auditor, underwriter, dan karakteristik perusahaan. Kemudian Bloomberg Terminal, ini data terkait peringkat underwriter, serta data IHSG dari sumber publik. Sampel penelitian pada penelitian ini ada 283 perusahaan IPO di BI periode 1 Januari 2020 sampai 5 Desember 2024 menggunakan purposive sampling. Model empiris yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan persamaan sebagai berikut. Model dianalisis menggunakan ordinary least squares atau OLS dengan robust standard errors. Uji asumsi klasik meliputi uji multikolinearitas, heterokedastisitas, dan normalitas residual. Pengujian hipotesis menggunakan uji R-square, uji F, dan uji hipotesis atau uji T. Tingkat signifikansi utama adalah 5%, sedangkan tingkat signifikansi 1% dan 10% disajikan sebagai informasi pendukung. Secara deskriptif, mayoritas perusahaan IPO menggunakan KAP non-Big Four dan underwriter di luar top 10. Rata-rata initial return sebesar 21% menunjukkan tingkat underpricing yang relatif tinggi. Karakteristik perusahaan juga sangat beragam dari sisi umur, ukuran, profitabilitas, dan struktur pendanaan, sehingga pengendalian faktor fundamental menjadi penting. Abnormal return pasca IPO menunjukkan distribusi tidak simetris dengan nilai ekstrim yang meningkat pada horizon waktu lebih panjang. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat saham IPO dengan kinerja sangat tinggi, sebagian besar saham cenderung mengalami koreksi seiring waktu, sehingga penggunaan estimasi yang robust menjadi relevan. Hasil pengujian asumsi klasik menunjukkan bahwa model regresi memenuhi kriteria kelayakan estimasi, sehingga tidak terdapat masalah multikolinearitas dan heteroskedastisitas, serta bahwa estimasi koefisien regresi dapat diinterpretasikan secara andal. Uji normalitas residual menunjukkan residual model tidak berdistribusi normal. Namun, dengan ukuran sampel yang besar, inferensi statistik tetap valid sesuai prinsip teorema limit tengah. Hasil uji koefisien determinasi atau R-square menunjukkan sebagian besar variabel independen dan kontrol mampu menjelaskan variabel independen. Dan hasil signifikansi model atau uji F menunjukkan model regresi untuk abnormal return 1 tahun signifikan pada tingkat signifikansi 5%. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan untuk hipotesis pertama, variabel reputasi auditor menunjukkan arah hubungan positif, namun pengaruhnya tidak signifikan terhadap variabel dependen pada tingkat signifikansi 5% pada seluruh horizon waktu pengamatan. Maka, hipotesis 1 untuk seluruh horizon waktu pengamatan tidak didukung oleh hasil penelitian ini. Hipotesis kedua, variabel reputasi underwriter menunjukkan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap abnormal return pada horizon 1, 3, dan 9 bulan pada tingkat signifikansi 5%. Oleh karena itu, H2 untuk horizon 1, 3, dan 9 bulan didukung oleh hasil penelitian ini. Kemudian hipotesis 3, variable initial return berpengaruh positif dan signifikan terhadap abnormal return pada horizon 1, 3, 6, dan 9 bulan dengan tingkat signifikansi 5%. Oleh karena itu, H3 untuk horizon 1, 3, 6, dan 9 bulan didukung oleh hasil penelitian ini. Temuan ini menunjukkan bahwa untuk reputasi auditor dan kinerja saham pasca IPO, jadi pada BI periode 2020 sampai 2024, sinyal kualitas auditor belum sepenuhnya tercermin dalam kinerja saham pasca IPO pada horizon di bawah 1 tahun. Sejalan dengan hasil penelitian data et al. Tahun 2024 yang menunjukkan bahwa
pengaruh reputasi auditor baru menjadi signifikan pada horizon jangka panjang atau 24-36 bulan. Dalam perspektif teori sinyal, reputasi auditor merupakan soft information yang membutuhkan waktu lebih panjang untuk diverifikasi melalui kinerja keuangan aktual perusahaan, sehingga efek sertifikasinya bersifat tertunda, berdasarkan penelitian Spence tahun 1973. Kemudian fokus investasi yang lebih besar pada dinamika harga dan sentimen pasar pada fase awal pasca IPO, serta dominasi investor retail dengan horizon investasi jangka pendek membatasi sensitivitas pasar terhadap sinyal reputasi auditor. Selain itu, rendahnya proporsi emiten IPO yang menggunakan KAP Big Four turut memperlemah diferensiasi sinyal dan kekuatan statistik pengujian. Kemudian terkait dengan reputasi underwriter dan kinerja saham pasca IPO. Pola ini mencerminkan trade-off antara fungsi sertifikasi dan underpricing, di mana underwriter bereputasi tinggi cenderung menerapkan tighter pricing untuk menjaga reputasi dan memaksimalkan dana emiten, sehingga membatasi potensi kenaikan harga jangka pendek di pasar sekunder. Ini sesuai dengan penelitian dari Carter and Manaster tahun 1990 dan Carter et al. Tahun 1998. Temuan ini konsisten juga dengan bukti empiris di Malaysia dan Indonesia yang menunjukkan hubungan negatif signifikan antara reputasi underwriter dan underpricing. Ini berdasarkan penelitian Sundar Raset et al. Tahun 2018 dan Bandi et al. Tahun 2020. Tidak signifikannya pengaruh reputasi underwriter pada horizon menengah menegaskan bahwa efek sertifikasi underwriter bersifat jangka pendek dan memudar seiring meningkatnya peran informasi fundamental dan faktor pasar dalam pembentukan harga saham pasca IPO. Selanjutnya terkait dengan initial return dan kinerja saham pasca IPO. Pola ini mengindikasikan adanya momentum jangka pendek hingga menengah pada saham IPO, di mana underpricing mencerminkan kombinasi asimetri informasi, sentimen investor, dan mekanisme penjataan saham yang mendorong permintaan berkelanjutan di pasar sekunder. Melemahnya pengaruh pada horizon 12 bulan menunjukkan bahwa momentum awal tidak bersifat permanen. Sejalan dengan temuan long run underperformance pada saham IPO, yang menegaskan bahwa dalam jangka lebih panjang, penilaian harga saham lebih didorong oleh informasi fundamental perusahaan. Ini berdasarkan penelitian dari Ritter tahun 1991, Logran and Ritter tahun 1995. Beberapa simpulan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, reputasi auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja saham pasca IPO pada seluruh horizon waktu yang diuji, baik jangka pendek maupun jangka menengah. Temuan ini menunjukkan sinyal kualitas auditor belum secara langsung tercermin dalam pergerakan harga saham IPO dalam periode 1 tahun pasca IPO. Yang kedua, reputasi underwriter terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja saham pasca IPO pada jangka pendek yaitu 1 dan 3 bulan dan sebagian jangka menengah yaitu 9 bulan. Namun pengaruh tersebut tidak konsisten dan cenderung melemah pada horizon berikutnya. Hasil ini mengindikasikan underwriter bereputasi tinggi cenderung menetapkan harga yang lebih ketat, sehingga membatasi potensi abnormal return pada fase awal perdagangan. Yang ketiga, initial return berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja saham pasca IPO pada horizon 1, 3, 6, dan 9 bulan, namun tidak lagi signifikan pada horizon 12 bulan. Temuan ini menunjukkan bahwa efek momentum pasca IPO bersifat sementara dan tidak berlanjut secara konsisten pada jangka waktu 1 tahun. Implikasi dari penelitian ini antara lain, penelitian ini memperluas bukti empiris kinerja saham pasca IPO pada horizon 1-12 bulan dan memperkaya pemahaman dinamika penyesuaian harga. Yang kedua, memperkuat teori sinyal dan asimetri informasi dengan menunjukkan bahwa efektivitas sinyal bersifat dinamis dan bergantung pada horizon waktu, di mana sinyal berbasis harga atau initial return dan reputasi underwriter bekerja lebih cepat dibandingkan sinyal reputasi auditor. Kemudian secara praktis, hasil penelitian menjadi pertimbangan bagi investor dalam strategi jangka pendek, menengah, serta menegaskan pentingnya pemilihan underwriter dan penetapan harga IPO bagi emiten. Penelitian ini juga memiliki keterbatasan berupa horizon observasi 12 bulan pasca IPO, penggunaan proksi reputasi auditor dan underwriter berbasis dummy yang belum sepenuhnya menangkap variasi kualitas secara kontinu, serta fokus analisis yang masih terbatas pada faktor internal. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas periode observasi hingga jangka panjang, menggunakan ukuran reputasi intermediary yang lebih variatif dan bersifat kontinu, serta menambahkan variabel eksternal seperti faktor makroekonomi dan sentimen pasar. Sekian hasil presentasi penelitian tesis saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.